Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi di channel Geraha Komputa. Channel buat kalian yang lagi cari laptop bekas tapi masih berkualitas. Nah, kali ini di segmen review kita kedatangan unit yang termasuk sangat langka di Indonesia ya. Inilah dia ThinkPad T14S generasi 1 Intel with Privacy Guard. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, bentuk keseluruhan dari bodinya yang tipis dan ringan, kuat, tapi tetap khas ThinkPad banget ya. Dia didominasi dengan warna hitam. Seri ini termasuk salah satu jagoan dari ThinkPad untuk lini bisnis. Jadi didesain dengan fitur-fitur yang lengkap, dengan spesifikasi yang mumpuni untuk segala macam kegiatan bisnis kalian, namun dengan fitur keamanan yang jauh melebihi brand-brand lain pada masanya, yaitu pada tahun 2020 saat ini di launching menemani saudaranya yaitu T14. Jadi untuk diketahui teman-teman, mungkin mulai tahun 2020 itu ThinkPad mengeluarkan kode seri yang sama antara Intel dan AMD. Jadi di 2019 itu masih ada T490 untuk Intel dan T495 untuk AMD. Nah, mulai 2020 hanya ada kodifikasinya 2 angka aja. Jadi ada T14S Intel sendiri dan ada T14 AMD sendiri dengan generasi yang berbeda. Jadi ini generasi 1, ini memakai Intel generasi 10, kemudian pada saat video ini dibuat yaitu 2024, sekarang tahun 2024 ada generasi 4 memakai Intel generasi ke-13. Nah, ada juga di tahun-tahun 2020 itu mulai ada P14S Intel, P14S AMD, ada X13 Intel, ada X13 AMD. Nah, seri T14S ini adalah versi slim dari T14. S itu memang singkatan dari slim. T14S ini dimensinya 1 cm lebih pendek dan 1 cm lebih kecil ya, baik dari sisi panjang dan lebar. Jadi ada tabelnya 32 cm kali 22 cm kali 1,6 cm untuk dimensi ini T14S dibandingkan dengan dimensi saudaranya yaitu T14 dengan dimensi 33 cm kali 23 cm dan ketebalan 1,8 cm. Jadi untuk ketebalan hanya selisih 0,2 cm saja. Dengan perbedaan berat hingga 2 kg, yaitu untuk T14S ini ada di 1,27 kg yang teringan. Kemudian yang T14 ada 1,49 kg yang teringan, jadi selisih antara sekitar 2,2 kg. Cukup signifikan ya teman-teman ya selisih beratnya. Nah, untuk bahan casingnya di atas ini, yang bagian atas itu menggunakan carbon fiber hybrid dan yang di bawah ini menggunakan magnesium. Jadi untuk bahannya masih sama ya dengan seri-seri T yang lain atau yang sebelumnya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai pilihan atau varian dari spesifikasi T14S generasi 1 Intel ini. Untuk prosesor, ada 6 pilihan prosesor ketika launching, yang semuanya pada dasarnya adalah i5 dan i7 generasi ke-10. Yang terendah ada i5 10210U, hingga tertinggi ada i7 10810U. Dengan varian atau perbedaan base frekuensinya, jumlah core-nya, jumlah thread-nya, serta perbedaan maksimal frekuensi turbonya. Nah, unit yang ada di depan saya ini memakai i7 10610. Jadi yang di tengah-tengah ya teman-teman ya, belum yang tertinggi, ini yang varian yang tengah-tengah. Nah,
pakainya i7 10610, base clocknya 1,8 GHz, turbonya hingga 4,9 GHz. Ini udah kenceng sih, pakai 4 core dan 8 thread, mumpuni lah untuk komputasi 2024 ini, untuk kebutuhan kalian komputasi. Oke, berikutnya untuk RAM, ada 3 varian ya RAM-nya ya yang dikeluarin. Ini ada 8 GB, ada 16 GB, dan ada 32 GB dengan speed sama, yaitu 2666 MHz. Nah, dari Lenovo ini ngeklaim bahwa hardware-nya, RAM-nya itu sebenarnya bisa 3200 MHz speednya, cuman karena ada limitasi prosesor sehingga dia jalan di 2666 MHz saja. Nah, sayangnya RAM-nya itu pilihannya semuanya soldered in. Jadi soldered in itu udah disolder IC-nya itu di motherboard-nya. Jadi tidak model yang slot gitu. Nah, jadi buat kalian teman-teman yang memang ada naksir berminat untuk ngambil T14S ini, bisa teman-teman ambil yang 16 GB saja ya, saran kami. Sehingga nanti umur teknologinya agak lama, karena kalau 8 GB itu nggak lama lagi kayaknya udah ngerasa kurang, apalagi untuk Windows 11. Nah, unit yang saya pegang ini kebetulan varian yang RAM-nya 32 GB. Jadi ini udah aman banget ya, udah future proof lah kalau anak-anak sekarang bilang. Nah, untuk 4-6 tahun ke depan masih oke, masih aman dan nyaman. Nah, mungkin bagi sebagian orang RAM yang disolder itu adalah deal breaker. Jadi aduh, nggak bisa upgrade RAM ya. Jadi kayak rasanya ntar gimana dong kalau mau upgrade, nggak bisa nih, nggak ada slotnya nih dan segala macam. Tapi jangan salah ya, kalau RAM solder itu ternyata juga ada kelebihannya. Jadi dia lebih durable dan lebih stabil. Jadi meskipun dia kena goncangan ataupun terjatuh yang tidak terlalu tinggi ya, misalnya jatuh atau benturan yang ringan gitu, tidak ada risiko RAM itu lepas dari slotnya. Jadi tidak ada risiko untuk BSOD ya, blue screen of death gitu. Nah, tapi tetap saja ya, kami tetap mencoba objektif bahwa ThinkPad kalau ngasih slot RAM pastinya kita lebih happy, jadi bisa ada opsi itu. Tapi anyway, dengan RAM 32 ini udah sangat mencukupi untuk kebutuhan komputasi di tahun 2024. Nah teman-teman, kita akan coba ya dengan 32 GB RAM ini, dan dengan spesifikasi yang udah kita sebut tadi, i7 Gen 10, RAM 32 dengan NVMe, itu multitaskingnya seberapa sih kalau dipakai untuk kita ngantor, yang mana ngantor itu justru kadang-kadang secara tidak kita sadari malah membutuhkan RAM besar loh sebenarnya, karena kita buka beberapa aplikasi yang simultan, jadi belum mau ditutup karena emang ntar masih dipakai lagi. Nah, kita coba untuk membuka browser 3 buah. Kita ada Chrome, kemudian ada Firefox, dan ada Microsoft Edge. Kita buka tiga-tiganya, dan tiga-tiganya kita akan buka 10 tab ya, kita akan buka 10 tab. Kemudian yang berikutnya kita juga buka email dong. Kalau kerja kita buka email, biasanya kita pakai Outlook. Kemudian kita juga pastinya chattingan, kita pakai WhatsApp dan Telegram ya, yang versi desktop. Kemudian dokumen editor kita juga buka, pastinya kita buka Microsoft Word atau Word yang lain. Ada Excel atau spreadsheet, PowerPoint, dan PDF pastinya kita buka di saat kita kerja. Kemudian kita juga pastinya buat kalian yang senang musik sambil dengerin musik, bisa melalui Spotify atau streaming YouTube. Nah, selain itu kita juga akan membiarkan file explorer-nya terbuka, ya kan? Kemudian kita juga akan colokin hard disk eksternal, dan kita juga akan buka CapCut-nya. Kita akan buka CapCut dengan posisi kita ada video 1080p di dalamnya. Dalam arti ya kita juga render, kita juga sambil dengerin musik, kita juga sambil buka aplikasi yang tadi udah saya sebutin, dan kita juga buka Canva dalam on proses gitu, jadi dalam editing proses gitu. Nah,
ternyata setelah kita coba, semua pekerjaan yang kita sebutin tadi itu kita buka secara berbarengan, multitasking, simultan, dan ternyata tetap nyaman. Ini T14S ini tetap nyaman dipakai untuk kebutuhan office yang multitasking tadi. Jadi nggak ada rasa-rasa lag. Kemudian di setiap perpindahan aplikasi maupun ketika memulai aplikasi, jadi udah jalan beberapa kita tambahin lagi, itu nggak merasa yang kita aduh berat nih gitu loh. Jadi lancar tanpa kendala, dan pindah multipage-nya di Windows 11 ya, yang kita tahu pakai tombol Windows dan tab itu juga lancar tanpa jeda, tanpa lagging gitu. Nah, itu adalah pengalaman kami memakai T14S ini yang RAM 32 ya, sangat memuaskan dan sangat nyaman untuk dipakai dalam bekerja. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan coba bahas di sektor GPU ya, atau VGA. Nah, T14S ini di launching dengan varian GPU hanya satu, jadi nggak ada pilihan lain teman-teman, harus pakai Intel UHD Graphic Integrated. Jadi nggak ada dedicated VGA nya, nggak ada opsi itu. Memorinya juga share. Nah, meskipun begitu, kita udah coba, kita pakai CorelDRAW nyaman dan aman, kita pakai Illustrator nyaman, kita pakai AutoCAD pun oke, Photoshop apalagi. Nah, bahkan kita udah coba untuk rendering video 4K teman-teman. Jadi kita pakai aplikasi CapCut, kita masukkan file 3 GB yang mana durasinya adalah 5 menit. Nah, kita pakaiin dia beberapa macam layer, jadi nggak cuma polosan ya, dia ada layer, ada sound effect segala macam yang sedang, jadi nggak crowded banget. Itu di render 4K di CapCut hanya dalam waktu 4 menit saja. 4 menit saja dengan RAM 32 teman-teman ya, dengan RAM 32 ini. Jadi cukup surprisingly oke gitu lah untuk olah grafis dengan VGA Intel UHD gitu. Nah, kita juga coba dengan Premiere Pro dengan komposisi yang sama, file yang sama, durasi 5 menit, ukuran filenya 3 GB sorry, itu rendernya lama, 14 menit. Jadi memang mungkin Premiere lebih mungkin kodeknya beda ya, saya juga belum begitu menguasai untuk yang itu terus terang, tapi intinya untuk 4K ini bisa dikerjakan oleh T14S. Oke, selanjutnya kita akan bahas, panjang juga videonya ya. Kita akan bahas tentang layarnya. Nah, ini ada 5 varian layarnya ketika dia launching. Yang pertama, varian tertinggi dia pakai resolusi 4K. Resolusi 4K dengan Dolby Vision dan display HDR 400. Nah, kemudian 4 varian lainnya itu semuanya pakainya Full HD 1080p saja. Terus bedanya apa ya 4 varian itu? Ternyata bedanya ada di kecerahan, yaitu jumlah nitsnya, kemudian color gamutnya, yaitu 72% NTSC dan ada yang di bawahnya. Kemudian ada touchscreen dan non touchscreen. Kemudian yang terakhir ada yang tertinggi adalah dengan privacy guard. Nah, laptop ini, unit ini adalah yang tertinggi di Full HD. Jadi dia udah pakai privacy guard. Nah, ini teman-teman, dia pakainya touchscreen dengan kemampuan 10 multi touch. Jadi bisa langsung 10 tekan bisa on cell touch. Kemudian aspek rasionya sama, 16:9. Dengan kontras rasio tertinggi ini di 1000:1. Jadi yang tertinggi di Full HD ini 1000:1 kontras rasionya. Kemudian viewing angle-nya 170 derajat, dari samping masih kelihatan. Dan color gambutnya ada di 72% NTSC, atau biasanya orang bilang 100% sRGB ya. Nah, meskipun ada yang bilang itu beda, tapi nah berarti ya mirip-mirip lah ya, kayak gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman yang berkecimpung di dunia desain atau yang suka presentasi dengan klien yang butuh variasi warna yang banyak,
nggak perlu khawatir dengan pilihan warna yang banyak, dan akurasinya seharusnya secara teori ini udah oke banget. Nah, kemudian yang dengan privacy guard ini juga memiliki kecerahan yang tertinggi ya, yaitu 500 nits. Ini luar biasa terang ya, karena biasanya laptop bisnis itu hanya 200 atau 300 nits itu udah maksimal banget. Ini sampai 500 nits, sehingga memang didesain untuk di outdoor pun tetap bisa dipakai. Jadi dengan sinar matahari yang terang, ini seharusnya masih bisa dilihat dengan baik. Masih dalam layar, seperti yang kita sampaikan tadi, ini ada privacy guard. Kita mention berapa kali ya privacy guard, bahkan mungkin nanti ketika video ini tayang juga ada judulnya privacy guard. Tapi kita belum jelasin apa sih privacy guard itu. Nah, teman-teman, privacy guard ini adalah fitur yang melindungi kalian yang sedang beraktivitas di laptop ini dari orang-orang yang kepo. Kalau orang bilang, orang-orang yang apa sih kita lagi ngapain, itu orang kepo gitu loh, orang yang pengen tahu. Nah, karena selama privacy guard ini diaktifkan teman-teman ya, itu yang bisa melihat layar ini ya penggunanya, yaitu kalian sendiri yang posisinya lurus. Jadi yang posisinya seperti ini. Jadi yang dari samping itu nggak bisa lihat atau gelap. Kalau dalam handphone kalian mengenal mungkin spy gitu ya, spy, tempered glass spy itu. Cuman bedanya privacy guard ini bisa dinonaktifkan, nggak kayak yang kaca di handphone tadi, yang spy tadi itu kan permanen. Nah, ini bisa di on off kan. Nah, ada lagi teknologinya yang lebih advance lagi, yaitu dia bisa juga mendeteksi. Jadi melalui kamera depan ini, dia mendeteksi kalau ada sepasang mata selain kita yang melihat laptop ini di belakang kita ya, misalnya di sini, kemudian ada orang di belakang kita ini yang melihat, itu dia langsung hitam. Nah, itu keren banget. Nah, satu lagi, kalau kita udah setting nih privacy guard-nya, kemudian kita noleh nih, jadi dia kan bisa ada AR cam-nya nih. Nah, nanti kita jelasin lagi ya, dia ada AR cam-nya, jadi dia bisa kayak Face ID kalau di Apple gitu ya, atau Windows Hello. Nah, ini kalau kita noleh gini, ini langsung gelap juga. Jadi bener-bener layar ini bisa kita tatap, kalau dia bisa bangun kalau kita menatap aja. Jadi teman-teman, intinya privacy guard ini adalah sebuah fitur yang bisa berguna banget buat kalian yang sering di public space itu, di coworking space atau di cafe, buka-buka laptop. Ini beneran berguna banget untuk menjaga privasi kalian ketika di ruang publik gitu teman-teman. Nah, privacy guard tadi teman-teman bisa diaktifkan dengan menekan tombol function atau FN plus D. Nah, dan bisa diatur semua detailnya di setting di Glance by Mirametrix. Itu software yang nanti tambahan di dalam ThinkPad T14s. Selain privacy guard, seri ini juga dilengkapi dengan fitur keamanan yang cukup banyak. Termasuk diantaranya udah kita singgung tadi ya, ada IR cam atau infrared camera. Nah, dengan resolusi 720p fixed focus. Nah, IR cam ini membantu teman-teman untuk login ke laptop tanpa mengetikkan password, PIN ataupun fingerprint. Jadi tinggal dibuka laptopnya, dia scan wajah kita dan langsung login seperti handphone zaman sekarang. Selanjutnya kita akan bahas mengenai operating system. Nah, seri ini teman-teman di tahun 2020 ketika launching ada 5 pilihan atau 5 opsi untuk operating system. Yang pertama, dia ada Windows 10 Pro 64-bit, Windows 10 Home 64-bit, ada Linux Ubuntu, ada Linux, dan ada yang kosongan. Nah, maka dari itu teman-teman, kalau teman-teman berniat untuk meminang T14s ini, teman-teman bisa cek dulu di BIOS-nya dengan cara menekan F1 ketika boot awal.
nanti kelihatan tuh apakah unit yang mau teman-teman ambil itu udah ada lisensinya atau belum. Dengan begitu teman-teman nggak perlu lagi beli Windows lagi, karena harganya kita cek terakhir itu 2,5 juta, jumlah yang nggak sedikit teman-teman ya, dibandingkan dengan harga laptop secondnya. Nah, kalau sudah ada lisensi yang tertanam, ketika teman-teman mau install ulang, teman-teman tinggal download aja itu ISO-nya dari Windows 10 Pro itu di website Microsoft. Kemudian teman-teman bisa masukkan ke flash disk kalian dengan Rufus atau Ventoy, tinggal diinstal dengan cara bootable. Dan ketika udah terinstall, teman-teman bisa aktifasi dengan menghubungannya ke internet, langsung terbaca oleh sistem Microsoft bahwa ini lisensinya asli. Nah, untuk saat ini yang dipakai oleh unit ini adalah Windows 11. Jadi kita install Windows 10 Pro, kemudian kita update ke Windows 11 free dan tetap original dan stabil dan lancar. Sangat-sangat menguntungkan sekali ketika sudah ada lisensi yang tertanam. Storage SSD. Untuk SSD-nya seri ini dibekali dengan NVMe ukuran 2280 dengan speed write antara 3700 dan read-nya di angka 3200 ketika diinstal PCIe NVMe Gen 4. Nah, ini cukup ngebut ya teman-teman ya. Teman-teman nggak usah khawatir dengan kecepatannya, cukup ngebut dan cukup memuaskan. Nah, untuk maksimal size-nya ini dari Lenovo bilangnya, secara resmi bilang 2 tera aja nih. Tapi setelah kita coba, ternyata T14S generasi 1 ini bisa diinstal SSD 4 TB dengan baik dan lancar. Oke banget. Oh ya, hampir lupa, untuk T14S ini hanya bisa single storage ya teman-teman ya, nggak bisa dual storage, jadi hanya single storage. Jadi kalau mau upgrade harus mengganti dengan kapasitas yang lebih besar. Kita bahas port ya. Singkat aja, port kita akan bahas sebelah kiri sebelah sini ketika kita menghadap laptop. Ada port USB-C 3.2 generasi pertama, kemudian ada USB-C 3.2 generasi kedua, kemudian Thunderbolt ya, kemudian ada juga Ethernet extender connector untuk local area network, lalu ada USB-A 3.2 generasi pertama, kemudian ada port audio 3,5 mm combo ya, mic dan audio atau speaker, dan ada HDMI 1.4. Lalu di sisi kanan laptop ada port USB-A 3.2 generasi 1 yang always on, yang bisa digunakan sebagai port power bank. Kemudian ada di sebelahnya ada Kensington lock. Lalu ada slot smart card reader, yang mana ini biasanya digunakan oleh korporasi sebagai alat ID-nya, alat pembaca ID card-nya untuk otorisasi dari laptop ThinkPad-nya itu sendiri. Nah, untuk slot SD card dijadikan satu dengan slot W1 melalui tray yang ada di belakang laptop. Nah, untuk unit dengan konfigurasi non W1, tray tersebut hanya bisa untuk SD card micro. Sedangkan untuk unit yang W1 model, tray-nya bisa digunakan hybrid ya, bisa untuk nano SIM card plus SD card mikronya. Nah, kebetulan unit ini adalah W1 model, jadi sudah ada W1-nya. Konektivitas. Nah, untuk konektivitas seri ini salah satunya memakai Bluetooth versi 5.1. Wi-Fi-nya udah memakai Wi-Fi 6 pakai AX201 dual band, bisa di 2,4 ataupun di 5 GHz. Kemudian ada slot W1 ya, opsional tentu saja. Unit ini sudah ada, tadi sudah kita sampaikan, dan memakai W1 4G LTE Vibocom GL850. Nah, seri ini sudah ada built-in GPS chipnya, jadi chipnya ini bisa digunakan untuk navigasi dengan Windows Map. Wah, handy sekali ya, nice to have lah. Nah, dengan W1 ini teman-teman bisa pasang SIM card, colokin di tray di belakang, kemudian teman-teman udah langsung bisa berinternetan dengan mudah dengan sinyal 4G LTE.
Baterai. Nah, baterai kebetulan kan channel kita ini kan membahas tentang laptop second ya. Tapi kalau barunya itu full charge kapasitinya itu di 57 Wh. Nah, unit ini yang ada di depan saya ini mengesankan sekali ya. Dia kan udah umur 4 tahun nih. Nah, dia masih 53 watt hours atau masih 93% health-nya. Masih sangat bagus sekali untuk ukuran laptop yang berusia 4 tahun. Nah, kita udah coba pakai dengan brightness sekitar 50-60% karena kami suka yang nggak terlalu silau. Wi-Fi-nya kita on kan, kemudian untuk kerja office biasa, untuk streaming video normal dan email dan editing dokumen. Baterai 53 watt hours ini bisa bertahan lumayan di 4-5 jam. Nah, tentunya kalau teman-teman memakai untuk editing audio video, pastinya di bawah itu karena resource yang dipakai lebih banyak lagi. Tapi itu pun teman-teman nggak perlu khawatir karena seri ini udah dilengkapi dengan rapid charge ya. Jadi bisa ngecas 80%. Dari 0 sampai 80% itu cuma 1 jam aja dengan charger 65 watt type C nya. Jadi udah oke banget untuk kalau ada acara dadakan kemana-mana langsung colok sejam udah 80%. Udah oke banget. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu ya. Mungkin teman-teman pengen tahu berapa harga pasarannya di September 2024 ini. Nah, setelah kita lihat di marketplace teman-teman ya, seller-seller rata-rata menjual di angka 4,5 sampai 7 juta rupiah tergantung dengan konfigurasinya. Yang 4,5 itu biasanya masih RAM 8 GB. Kemudian yang RAM 32 ada di angka sekitar 6,5 sampai 7 juta rupiah. Kemudian dengan harga segitu, apakah layak untuk dibeli di tahun 2024 ini? Nah, kalau saya pribadi ya, dengan spek ini ya, spek yang di depan saya ini pakainya i7 generasi 10, yaitu 10610U. Ini RAM-nya 32 GB, udah yang paling oke. Kemudian SSD-nya 256 GB, kecil tapi untungnya bisa di-upgrade sampai 4 tera. Kemudian dia udah nyala keyboardnya, udah backlit nyala keyboardnya. Nah, dan dia formatnya US untuk unit ini. Kemudian dia udah ada privacy guard-nya, ya, ada privacy guard yang oke banget. Yang menurut saya itu fitur yang paling saya suka dari laptop ini. Touchscreen, yang mana touchscreen juga membantu saya untuk berinteraksi dengan laptop dengan lebih variatif ya, bisa ngezoom dan lain-lain. Kemudian ada W1 4G-nya yang udah built-in GPS. Nah, ini harganya kemarin kita dapat berapa Mas Alam? 6,5 juta nih. Nah, 6,5 juta dapat seperti ini. Saya rasa ini worth it ya. Ini kalau saya sih yes ya. Baik teman-teman, sekian dulu review hari ini ya. Akhir kata, saya Andi beserta segenap keluarga Geraha Komputa pamit undur diri dari review seri T14S ini. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe, udah like, udah komen. Terima kasih udah tetap setia bersama kami di Geraha Komputa. Jangan lupa apabila ada pertanyaan-pertanyaan seputar ThinkPad, jangan ragu-ragu untuk menuliskan di kolom komentar ya teman-teman. Termasuk yang ingin request seri yang mau di review selanjutnya. Tetap bersama channel Geraha Komputa di review-review selanjutnya. Oh ya, buat teman-teman yang mau baca-baca lebih detail lagi, bisa cek di deskripsi untuk link PSREF seri ini. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini serius nih, 6,5 juta. Enggak kemurahan.